Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, seperti yang Anda lihat saat ini saya berdiri persis di depan kantor perusahaan umum daerah yaitu air minum di Kabupaten Banyuwangi. Nah, Anda tentu menduga-duga kenapa saya berdiri di depan kantor PDAM ini. Nah, sebagai perusahaan umum daerah yang menangani khusus air minum, ternyata banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat atas buruknya pelayanan dari PDAM Banyuwangi. Di antaranya adalah tentang mengalirnya air pada pukul 5 pagi sampai 9 pagi sama sekali airnya tidak mengalir. Lalu pada pukul 4 sore hingga 8 malam airnya pun juga tidak mengalir. Padahal jam-jam efektif tersebut merupakan di mana saat pagi orang sedang mandi, kemudian sore bersamaan dengan bulan Ramadan ini banyak orang-orang terutama ibu-ibu yang sedang memasak untuk mempersiapkan buka puasa. Nah, ini salah satu dari buruknya pelayanan PDAM Banyuwangi. Tentu masih banyak lagi hal-hal yang mengecewakan bagi masyarakat pelanggan PDAM di Banyuwangi. Namun pada bagian yang pertama ini kami ingin mengungkap tentang keluhan dari warga pelanggan. Baik, kita akan menuju ke sebuah tempat untuk menemui salah satu pelanggan yang mengeluh terhadap pelayanan yang buruk dari PDAM Banyuwangi. Mari. Baiklah pemirsa netizen dimanapun berada, seperti yang tadi di awal pembukaan, kami akan menemui salah satu pelanggan PDAM, yaitu perusahaan daerah air minum ya di Banyuwangi, yang kebetulan beliaunya ini menyampaikan keluhannya setelah beberapa kali gagal untuk melaporkan kepada pihak berwenang di lingkup kantor PDAM Banyuwangi. Baik, kita akan bincang-bincang seperti apa keluhannya dan apa saja yang sudah dilakukan guna memenuhi keluhannya itu supaya terpenuhi dan mendapatkan respon dari pihak yang berwenang. Oke. Assalamualaikum Mas Koko. Nama lengkapnya siapa Mas Koko? Koko Edi. Waalaikumsalam. Saya Koko Edi. Koko Edi. Ya. Mas Koko, ini kan saya dengar sampean salah satu pelanggan PDAM ya, mengeluh karena pelayanan yang begitu rupa mengecewakan dari PDAM Banyuwangi. Seperti apa sih sebenarnya keluhannya itu? Nah, terkait keluhan saya ini gini Pak, ini ya. Jadi pada pagi hari rutin 1 tahun ke belakang kemarin ini, setiap jam 4 sore sampai jam 8 malam. Nah, ini baru hidup ya. Jam 4 sore itu udah mati. Artinya 4 sore sampai menjelang 8 malam ini posisi mati total. Ya, kita kebetulan sekarang ini kan berhadapan dekat dengan salah satu kran ya. Terus setelah itu hidup. Kalau pagi itu jam 5 pagi itu mulai mati sudah sampai nanti jam
sekitar jam 9-an pagi baru hidup. itu pun kecil. Oh gitu. Jadi seperti airnya mengalir seperti orang anyang-anyangan itu ya. Ya seperti itulah. Kecil banget gitu. Kalau jam setelah jam 9 pagi sebelum jam 4 sore itu hidup ya, lancar ya. Sekarang kita buktikan dulu Mas Koko. Ini sekarang jam 10:57, 58 menit. Coba dibuka coba. Bener nggak kalau lancar? jam 10 seperti ini ya, jam 10 ke atas ya nyala ini. Oh, lancar ya. Nah, ini lancar ini seperti ini. Oh gitu. Nah, ini lancar ya. Nah, berarti kalau kalau jam mati seperti apa? Coba digambarkan. Kalau pas mati seperti apa? Kalau mati ya gini nih. Jadi nanti jam 5 sore, jam 4 sore ya. Jam 4 sore sampai nanti ketemu jam 8-an lah, jam 8-an baru nyala. Itu seperti nyalanya apa? Kecil gini. Ini jam 8 di sini begini. Oh gitu. Terus padahal jam 5 pagi sampai jam 8 sampai jam menjelang 9-nya. Itu kan jam-jamnya orang mandi. Orang mandi. Terus mandinya gimana? Ya mandinya kita malam hari pakai tandon air segini nih, pakai nampung di timba-timba ya, di timba-timba. Kayak kemarin kebetulan ada salah satu pengurus atau kasihnya ya, kasih dari PDAM Banyuwangi ini datang ke sini pas jam 4 sore lebih datang ke sini. Dinyalakan tetap mati. Seperti apa waktu jam? Ya ini dinyalakan tapi tidak nyala sama sekali. Oh, nggak keluar airnya? Nggak keluar sama sekali. Jadi Pak jam 4:30 sore beliaunya datang ke sini membuktikan bahwa ini memang dalam posisi mati, dinyalakan tidak kena. Itu jam 4:30 sore. Saya bilang sama ibu kasih tersebut, Bu, ini nanti terjadi sampai nanti setengah jam 8-an lah. Jam 8-an itu nanti baru kita bisa mandi, Bu. Nah, beliau tanya, terus mandinya jenengan bagaimana Pak Kuku? Saya mandinya nampung dulu. Nah, nampung dulu di timba-timba gini. Makanya saya ketika ini bisa keluar airnya, saya nampung. Nah, malam juga gitu, ketika mau dipakai pagi saya nampung. Itu terjadi beberapa kali dan 1 tahun yang ke belakang saya udah pernah laporan. Berarti harus menyiapkan wadah khusus untuk menampung air itu supaya bisa mandi pada jam saat ini mati. Mas Koko, disebutkan tadi ada salah satu kasih di PDAM ya. Itu gimana ceritanya kok bisa sampai di sini? Apakah Mas Koko lapor dulu atau bagaimana itu? Saya laporan Pak Denny ya ke customer service-nya. Nggih Pak, lah di sana salah satu customer service mengatakan gini, sudah ada laporan juga Pak. Terus saya bilang loh, kalau ada laporan kok enggak cepat ditangani Mbak. Saya sekarang lapor lagi ini Mbak. Tolong diperhatikan dan tolong disampaikan sama pimpinan karena saya pelanggan. Saya kan ya bayar karena kalau telat kita kena denda. Gitu. Maksudnya walaupun Mas Koko ini sudah laporan ke DS-nya PDAM, namun laporan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti seperti itu ya. Sampai saya tanya apa enggak disampaikan laporan-laporan warga kami. Sebetulnya warga kami mengeluh cuman tidak berani ngomong begitu. Ya lewat saya ini tadi kemarin saya datang langsung ke kantor PDAM. Kemudian ada ya ibu tadi itu, ibu dari PDAM salah satu kasihnya datang kemari membuktikan bahwa ini memang betul-betul mati pada sore hari. Enggak nyala ya. Tidak nyala, tidak keluar air. Mas Koko, kasih itu datang itu apa juga karena 2 kali ya tadi ya, 2 kali datang ke PDAM laporan, terus baru ada responnya. Gimana ceritanya ketika sampai datang 2 kali itu? Apakah dengan marah-marah atau bagaimana datang ke PDAM itu? Kalau saya datangnya enggak pernah marah Pak Denny ya, cuman saya tanya aja kok sampai nggak ada peninjauan ke tempat saya, ke kampung saya. Jadi tolonglah Mbak sampaikan nanti. Oh nggih Pak, dapat 2-3 hari kok ada yang datang ke sini. Ada yang datang ke sini sore-sore ya itu tadi ibu, saya lupa namanya, diantar salah satu warga kami juga. Nah, kemudian membuktikan dan di video sama ibu sebagai bahan laporan ya, ibu kasih itu memvideo ini tempat ini di video
memang betul-betul tidak keluar. Nah, Mas Koko, selain Mas Koko mengalami hal seperti ini dari pelayanan buruk dari PDAM ini, apakah warga sekitarnya juga mengalami serupa, Mas hal Koko? yang sama. Jadi begitu setelah melihat tempat saya, kemudian di depan rumah saya sana dicek juga, tidak keluar juga. Jadi akhirnya pada waktu yang bersamaan di depan rumah saya juga dicek, memang tidak keluar. Kira-kira kendalanya apa menurut petugas dari PDAM tersebut? Nah, kalau kendalanya saya kira karena pipa, Pak Denny ya. Pipanya itu kekecilan yang masuk ke kampung kami. Padahal habis itu kan membagi ke banyak Iya, pelanggan. dibagi. Jadi saya kira permasalahan cuma teknisnya saja, untuk agar supaya lancarnya itu seharusnya memang diganti pipa yang masuk ke wilayah kami. Berarti kalau pipa itu apa kendalanya, berarti banyak hampir merata di kota ini juga mengalami hal serupa berarti ya? Ya kalau saya dengar dari teman-teman yang lain di Kota Banyuwangi ini ya memang mulai dulu memang begitu kalau pagi sama sore. Nah terus kalau memang mulai dulu pagi sampai sore seperti itu kok sampai ndak tanya, jangan marah tapi tanya. Kok ndak tanya ke kantor PDAM. Saya kira kalau kantor PDAM dikasih tahu mungkin ada peninjauan, saya bilang gitu. Karena ini salah satu contoh saya selaku pelanggan menanyakan ke sana, dan kalau saya tanya ada jawaban, terbukti salah satu staf atau salah satu kasih dari PDAM Kota Banyuwangi datang ke tempat kami. Cuman masih mau diupayakan bagaimana supaya di kampung kami ini bisa lancar airnya. Itu, ini masuk daerah mana ini? ini daerah Jalan Wijinongko, Tukang Kayu, RW 7, RT 2. Depan SD model berarti ya. Depan SD model ya, depan SD model. Mas Koko, sejak kapan sih sebenarnya Mas Koko dan keluarga juga warga di sini mengalami hal yang sangat tragis seperti ini dengan pembagian aliran air mulai jam 4 sore sampai 8 malam itu tidak keluar airnya, tidak mengalir airnya, kemudian jam 5 pagi sampai jam 9 pagi itu juga tidak ada airnya. Itu sejak kapan kira-kira itu? Kalau untuk mati totalnya durasi jam yang saya sebutkan tadi, antara kalau pagi jam 5 sampai jam 9 pagi, terus kalau sore jam 4 sore sampai jam 8 malam, itu 1 tahun terakhir ini Pak Denny ya. Jadi praktis sudah. Terus saya punya asumsi begini, punya pemikiran, apa dengan bertambahnya pelanggan baru di sekitar kami seperti ini, kalau sebelum ada pelanggan baru ya mati, cuma ndak tes gitu ya, ndak mati total. Jadi 1 tahun terakhir ini hal yang saya alami memang mati total jam-jam yang saya sebutkan tadi, Pak Denny. Terus ini kan kalau yang kami dengar katanya tarif untuk PDAM secara berkala kan mengalami terus kenaikan, secara kenaikan. Betul. Seberapa besar sih kenaikan tersebut yang dirasakan sebagai pelanggan, Mas Koko? Nah, jadi untuk yang saya alami kenaikan yang signifikan untuk pembayaran setiap bulannya itu memang tidak seperti kemarin. Memang kami juga memang kalau PDAM ini tergantung pemakaian Pak Denny, tidak seperti sama dengan listrik token. Kalau kita banyak menggunakannya juga memang kita banyak membayarnya. Membayar tokennya ya. Jadi membayar. Cuma kalau PDAM? Kalau PDAM ini saya kira individu Pak Denny, tergantung individu yang menggunakan. Jika yang menggunakan ini banyak ya lebih banyak pembayarannya. Ya. Kalau kita bisa irit, jadi itu tidak akan sewah seperti ini bayarnya. Kalau saya memang Pak bayarnya masih dalam taraf wajar. Jadi wajar. Standar lah. Standar ya. Masih terjangkau maksudnya. Terjangkau karena sesuai kebutuhan kami di keluarga kami, jadi setiap bulannya itu standar. Dan kami masih mampu, kadang-kala juga karena terbenturnya saya ini lupa atau saya ini kadang-kala sibuk kerja, tahu-tahu ada surat pemberitahuan untuk pemutusan itu ya. Seperti itu, ada peringatan Pak waktunya bayar gitu.
Nah, saya baru datang ke kantor PDAM membayar. Hmm. Bersamaan dengan itu, bulan terakhir sekarang ini, kemarin saya langsung laporan. Ya, laporan terus sama si S ditunjukkanlah layar komputernya. Ini sudah ada laporan, Pak. Lah, saya tanya, ya kalau sudah ada laporan kenapa kok nggak ada salah satu pihak dari sini, Mbak? Tolong disampaikan benar, Mbak. Jadi agar supaya sama-sama enak. Dan dapat 2-3 hari kok datang. Berarti laporan saya diterima sama pihak PDAM. Cuman solusinya sampai sekarang belum ada, Pak. Belum diatasi ya. Belum diatasi. Berarti tetap masih durasi waktunya itu masih. Jam 5 pagi sampai 9 pagi mati. Masih mati. Tidak mengalir. Jam 4 sore sampai jam 8 malam mati kan. Mati, Oke. Sekarang kan bulan Ramadan ya. Jam 4 itu kan saat-saat para ibu itu memasak. Gitu kan, hanya butuh air. Terus gimana solusinya itu? Itulah susahnya Pak Denny ya. Kadangkala kami sampai ngalah tidak mandi. Jadi tandon-tandon air yang sudah saya kumpulkan itu dipakai masak dulu sama istri. Nah, kami ngalah mandinya nanti habis kita nunggu nyalanya setelah jam 8 malam ya. Itu baru kita mandi. Itu berlangsung selama bulan puasa ini berlangsung seperti itu. Nah, pernah nggak mungkin Mas Koko mengkoordinir warga di sekitar sini untuk membuat pernyataan protes atau datang langsung ke PDAM terkait buruknya pelayanan dari PDAM ini? Saya belum pernah melakukan hal yang demikian karena saya ini pribadi dalam artian gini, saya di sini kan pelanggan juga Pak Denny. Jadi saya duluan, jadi saya contoh. Jadi nanti kalau saya sendiri pribadi ditangani, otomatis yang lain ditangani. Jadi kalau seandainya saya mau mengumpulkan warga, karena warga di kami ini kadang-kadang ada yang sudah ya terima ini kan ada yang punya sumur bor. Oh gitu. Nah, mereka yang punya sumur bor itu bisa menggunakan alternatif yang sumur bor. Jadi warga sini tidak mau juga ribet seperti ini. Nah, kami karena ini tidak punya sumur bor, kami tidak punya sanyo, jadi kami mengeluh ke yang punya. Jadi yang punya air kan PDAM. Sumur bor itu dibuat apa gara-gara layanan buruk dari PDAM yang jarang mengalir seperti itu atau bagaimana? Sumur bor itu kalau warga sini kebanyakan punya duluan, Pak Denny. Oh gitu. Punya duluan ya. Warga sini punya duluan, termasuk saya juga punya dulu. Karena saya nggak punya sanyonya masih. Jadi saya tetap menggunakan PDAM. Sebelumnya saya juga dikocok itu sumur bornya itu, dikocok keluar air untuk mandi. Setelah ada berita mau ada bisa menyambung PDAM, kami satu warga lingkungan kami urunan untuk beli pipa pada waktu untuk perbaikannya itu ya. Untuk menarik instalasinya dari depan. Kita urunan jalur baru berarti. Jalur baru. Dan enak 1 bulan 2 bulan awal tuh enak. Jadi lancar. Terus dengan bertambahnya pelanggan seperti kembali ini. Lagi ya. Kembali seperti ini. Oke, Mas Koko. Setelah detail seperti itu terkait buruknya pelayanan dari PDAM, kira-kira pesan apa baik untuk masyarakat dan terutama bagi para PDAM itu sendiri? Ya, pesan saya gini Pak Denny ya. Jadi spesial atau khusus untuk pihak PDAM-nya, ketika ada warga atau pelanggan yang mengeluh, mohon segera ditangani, ditindaklanjuti. Syukur-syukur kalau diperbaiki langsung ya. Nah, yang kedua untuk warga kami di sekitar kami, saya pesan ketika jenengan semua ada permasalahan, PDAM terbuka lebar untuk menerima laporan. PDAM menerima segala tindak keluhan apa yang jenengan semua keluhkan. Jadi tidak perlu takut, PDAM terbuka. PDAM baik sekali ya. Jadi untuk menerima laporan dari pihak atau pelanggan, beliau yang ada di kantor PDAM menerima. Nah, cuman mungkin karena kesibukan beliaunya sampai hari ini kok di tempat kami tetap seperti ini, Pak Denny. Artinya terbuka, siap menerima laporan. Soal tindak lanjutnya tunggu dulu kan begitu ya. Saya kira seperti itu. Oke, baik pemirsa netizen dimanapun berada, ini bagian pembuka atau awal
liputan kami menyorot kinerja daripada PDAM. Ya, kami menyampaikan seperti yang Anda dengar tadi, ternyata PDAM ini sudah cukup lama. Ini durasi waktunya kalau mulai jam 5 pagi sampai jam 9 itu mati, tidak mengalir airnya. Dan jam 4 sore sampai 8 malam juga mati. Padahal sekarang di bulan Ramadan ini jam 4 itu efektifnya waktu untuk orang memasak. Ya, kami selebihnya setelah wawancara dengan salah satu pelanggan PDAM Mas Koko Edi ini juga mempersiapkan liputan-liputan lain seputar kinerja daripada PDAM. Banyak hal nanti akan kami ungkap dari seputar PDAM ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.